Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah senang sekali saya bisa bertemu dengan kalian semua pada 26 April 2022 nih, pukul 1. Lagi puasa ya, siang-siang waktunya tidur seharusnya, tapi Bu Ayub kuliahnya malah diundur itu. Ya, jadi karena beberapa agenda saya, beberapa kali kan saya tidak bisa bertemu dengan mahasiswa secara sinkron sesuai jadwal. Jadi dari hari Senin kemarin, hari ini, itu saya dari pagi sampai sore. Senin kemarin itu ada 4 kali ketemu mahasiswa, 4 sesi itulah. Jadi saya baru selesai tadi setengah 11-an. Terus ya saya perlu istirahat dulu. Jadi kalau langsung jam 11 saya nggak bisa ya, nggak sanggup gitu. Terus kalau mau mulai setengah 12 atau jam 12 bertepatan dengan azan juga, barangkali ada yang puasanya setengah hari kan, jadi perlu buka puasa dulu gitu. Jadi ya kita ketemunya baru pukul 1 gitu. Tapi kalau kalian misalnya ada agenda ataupun yang lainnya juga tidak masalah ya, tidak perlu bingung gitu, lagi sakit atau kuotanya terkendala, itu enggak masalah. Oke, teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi, ini adalah pertemuan terakhir sebelum libur Lebaran. Jadi libur Lebaran itu mulainya besok hari Jumat. Jumat itu udah libur atau belum ya, saya juga belum cek lagi ya. Jadi mulainya hari Jumat, liburnya mulai karena minggu depan lah gitu. Sampai tanggal 6. Tanggal 6 itu kayaknya ya Jumat. Nah, jadi kita ketemunya lagi itu tanggal 10 Mei secara full daring ya. Karena baru selesai Lebaran, barangkali masih ada yang belum kembali ke Semarang gitu. Tapi saya berharap semoga tidak ada kendala, tidak ada halangan, dan semuanya baik-baik, sehat-sehat. Itu saya pengen ketemu kalian secara luring ya pada 17 Mei. Ya, jadi minggu kedua yang baru masuk itu. Jadi tanggal 10-nya kalau tidak ada halangan kita ketemu daring. Kemudian 17 Mei kita ketemu secara luring di kampus. Ya, saya harap kalian semua juga bisa menyesuaikan karena sepertinya hybridnya mau menuju ke penuh ya, atau luring 100%. Jadi supaya kalian juga mempersiapkan diri karena kita nggak mungkin juga ya selamanya seperti ini gitu. Jadi supaya bisa mempersiapkan diri. Oke, itu informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan kuliah ya. Jadi saya tunggu, semoga tidak ada halangan dan semuanya lancar. Tanggal 17 Mei kita ketemu di kelas itu. Namun apabila misalnya kok di antara kalian ada yang memang betul-betul belum mampu atau belum siap untuk ke Semarang, untuk bisa ke Semarang ya nggak apa-apa, nggak perlu dipusingin. Ya, kita lanjutkan materinya. Kalau saya tidak keliru ingat itu kita terakhir sampai gadai, betul atau tidak ya? Sampai fidusia, Bu. Oh, sudah sampai fidusia ya? Oke. Iya. Ya, kalau di catatan kalian itu terakhir bahas apa ya? Nyatet nggak atau terakhirnya bahas apa ya? Saya mau lihat YouTube lagi ya, belum sempat. Eksekusi fidusia, Bu. Eksekusi fidusia. Oke. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan terakhir sampai apa? Betul itu atau barangkali kalian ada
tambahan atau catatan lain? Izin masuk, Bu. Benar, Bu. Terakhir sampai eksekusi jaminan fidusia, Bu. Ya, kalau sampai eksekusi, bisa coba di-review, disampaikan apa yang kalian pahami terkait dengan atau apa yang kalian ketahui terkait dengan proses eksekusi dari lembaga jaminan fidusia. Silakan, saya minta ada 4 orang yang menyampaikan, nggak usah ditunjuk, ayo dibangun keberaniannya untuk Saya bilang. izin menjawab, Bu. Silakan. Jadi eksekusi pada lembaga jaminan fidusia itu harus melalui putusan pengadilan, terus juga dalam eksekusinya harus didampingi oleh pihak kepolisian. Gitu, Bu. Terima kasih. Oke, silakan orang kedua. Terima kasih. Orang kedua menyampaikan hal yang sama juga tidak masalah ya, tapi kan dengan bahasa kalian sendiri-sendiri. Orang kedua. Ya, silakan. Eksekusi fidusia bisa dilakukan apabila pihak dari debitur ini tidak mampu melunasi pembayaran utangnya. Oke. Orang ketiga. Yuk, orang ketiga. Siapa? Saya izin masuk, Bu. Jadi untuk benar yang tadi menambahkan dari Saman, benar tadi di mana eksekusi jaminan itu timbul karena debitur atau pemberi fidusia itu cedera janji, dan eksekusi jaminan fidusia itu dapat dilakukan dengan yang pertama itu dengan melaksanakan titel eksekutorial gitu. Jadi oleh penerima fidusia. Terus yang kedua itu bisa juga melalui penjualan benda yang menjadi objek jaminan. Tapi itu udah berdasarkan alasan si debitur itu cedera janji dulu, Bu. Jadi sebelum debitur itu cedera janji, penjualan objek jaminan itu tidak boleh dilakukan. Terus yang ketiga itu ada penjualan di bawah tangan, Bu. Seperti itu yang saya catat. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Selanjutnya, yuk orang keempat. Orang keempat silakan. Coba Mas Wahyu deh, Mas Wahyu. Mas Wahyu. Mas Wahyu. Iya, Bu. Maaf, Bu, agak macet-macet, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ngapain itu? Lagi ada kegiatan apa kok? Sepertinya tidak di kamar atau tidak di rumah? Lagi ini, Bu, di counter, Bu. Ngapain? Ya, jaga counter, Bu. Oh gitu. Kerja atau seperti apa? Punya sendiri atau gimana? Nggak punya kakak, Bu. Punya. Oh, Mas Wahyu yang jagain atau Mas Wahyu kerja sama kakak gitu? Yang jagain karena lagi online sementara ini kesini dulu, Bu. Besok kalau udah offline baru pulang. Oh, emangnya kakaknya di mana? Di Jawa Timur, Bu, di Jombang. Oh, terus rumahnya? Rumahnya aslinya Kebumen. Oh gitu, ya. Ya kalau tidak ada kendala ya Mas Wahyu, sepertinya ini hybridnya menuju ke penuh ya, menuju ke luring 100%. Jadi Mas Wahyu bisa mempersiapkan, jadi bisa 100% luring nanti. Sepertinya kok gitu yang saya tahu. Itu ya setidaknya mulai benar-benar full itu ya semester depan. Tapi ini kan masuk di minggu ke-11 ya, kok kayaknya tuh ujian akhir tuh diminta udah
luring, tapi ya nggak tahu nanti jadinya seperti apa. Ini saya informasikan saja kepada kalian semua yang barangkali misalnya belum ada persiapan, jadi bisa jauh-jauh hari menyampaikan ke orang tua, jadi bisa pindahan ke Semarangnya itu bisa ada waktu lah, tidak mendadak. Oke, Mas Wahyu, bisa disampaikan apa yang Mas Wahyu ketahui terkait dengan eksekusi fidusia? Kalau eksekusi fidusia yang saya tahu hanya yang sebatas penjualan barang yang diakibatkan oleh debitur tidak memenuhi atau one prestasi, Bu. Sehingga barang tersebut yang dipegang oleh pemegang fidusia dapat diperjualbelikan. Jika belum ada one prestasi dari seorang debiturnya tidak dapat dijualbelikan seperti itu, Bu. Oke, ya terima kasih ya kepada keempat dari kalian yang sudah memberikan pendapatnya terkait dengan review kita. Sekarang saya coba mau merefresh kembali sedikit saja ya. Kalau saya tidak keliru juga, saya menanyakan juga ke kalian ya terkait dengan fidusia itu ada yang namanya kegiatan mendaftarkan akta atau perjanjian fidusianya. Kalau saya tidak keliru itu di pertemuan terakhir saya minta kalian untuk mencari tahu ya dan menjawab apa akibat hukum. Yang pertama itu bagaimana mekanisme dari pendaftaran perjanjian fidusia. Kemudian yang kedua itu apa akibat hukum jika perjanjian fidusia tersebut tidak didaftarkan. Oke. Ya, ini ya sambil kalian bisa coba buka kembali atau kalau yang lupa, saya akan coba summary sedikit ya, kenapa lelang atau eksekusi itu diperbolehkan. Apa dasar hukumnya? Seperti yang kalian tadi sampaikan ketika saya tanya materi kita sampai di mana ya teman-teman semuanya, rekan-rekan, sampai di eksekusi Bu gitu. Kita pertemuan terakhir secara sinkronus sudah menjawab terkait dengan eksekusi. Nah, kalian sudah mengetahui kalau eksekusi ini tentunya diberlakukan bagi debitur yang melakukan cedera janji atau one prestasi. Tidak memenuhi prestasinya untuk membayarkan hutang dengan baik, maka kreditur di sini memiliki hak untuk melakukan eksekusi. Nah, eksekusi di sini ada berbagai macam. Yang pertama yang tadi Mbak Nike itu share ke kita, titel. Nah, titel itu tuh kayak gimana sih? Itu titel tuh gimana gitu. Kok ada namanya titel eksekutorial? Titel eksekutorial adalah eksekusi atau proses pengambilan barang yang dijaminkan untuk hutang, namun berdasarkan putusan atau penetapan dari pengadilan. Jadi, kenapa putusan sama penetapan sama atau tidak berbeda? Kayaknya saya sudah pernah share ya. Jadi kalau penetapan itu berangkat dari permohonan hanya satu pihak saja, lalu kalau putusan itu ada dua pihak. Jadi dimungkinkan bagi debitur sama kreditur itu versus mengajukan gugatan.
Nah, itu dimungkinkan. Jadi ada dua pihak. Keluarnya, outputnya adalah putusan. Tapi apabila hanya satu pihak saja, yaitu si kreditur memohon kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi atas jaminan, terus debitur nama, nah itu outputnya adalah penetapan. Putusan atau penetapan yang keluar dari pengadilan itu ada irah-irah yang di atas demi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, irah-irah tersebut tuh mengandung eksekutorial. Jadi titel eksekutorial ini eksekusi yang diberikan, yang dapat dilakukan setelah. Jadi harus ada dulu penetapan atau putusan dari pengadilannya, baru bisa, baru boleh gitu. Nah, kalau cara ada lagi, apakah itu hanya cara satu-satunya yang dimiliki oleh debitur? Tidak. Ketika, cara satu-satunya yang dimiliki oleh kreditur, tidak. Tapi ketika si debitur menyerahkan benda jaminannya dengan sukarela, diserahkan kepada kreditur, nah maka itu tidak perlu tuh dia ke pengadilan cari penetapan dan tidak ada konflik dari mereka, jadi tidak ada pihak yang melakukan gugatan. Nah, tentunya ketika penyerahan barang itu dilakukan kepada kreditur, nah kreditur di sini akan menguangkan dengan cara melakukan misalnya pelelangan atau penjualan langsung. Nah, itu cara yang dilakukan. Sekarang saya coba mau minta ke kalian, kenapa itu bisa terjadi atau diperbolehkan? Dasar hukumnya tuh apa? Oke, silahkan dibuka dulu lagi sebentar Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oke, Undang-Undang Jaminan Fidusia. Permen Kapolri itu sebagai pendukung ya, sebagai pendukung bahwa tadi yang Mbak Afifah share, ketika proses eksekusi itu dijalankan ya harus ada izin atau didampingi dari pihak kepolisian. Oke, sekarang dibuka Undang-Undang Jaminan Fidusianya. Ya, saya minta kalian untuk share dasar hukum adanya atau diperbolehkannya proses lelang atau eksekusi dari benda jaminan fidusia itu yang bagaimana? Oke, siapa yang mau share? Saya izin menjawab. Saya, Bu. Bisa, Bu, saya, Bu. Oke, ya, yang perempuan dulu, silahkan suara perempuan dulu. Baik, Bu, terima kasih. Di sini tentang eksekusi jaminan fidusia itu terdapat pada pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara A. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia. B. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. C. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Ayat 2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukannya secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan. Oke, ya, terima kasih. Nah, di sini jelas ya, di pasal 29. Itu berbunyi mengatur demikian. Sudah sangat jelas memberikan hak bagi kreditur apabila debitur tidak memenuhi prestasinya dengan baik. Nah, perkembangan yang terjadi di Indonesia, pasal 29 ini ada perkembangan.
Jadi sampai sekarang Undang-Undang Jaminan Fidusia ini masih berlaku dan belum dicabut serta belum ada undang-undang baru. Perkembangannya itu apa? Perkembangannya dari Undang-Undang Jaminan Fidusia ini ada orang warga negara Indonesia yang melakukan gugatan judicial review ke MK. Jadi, undang-undang sebagai peraturan dengan hierarki yang tinggi ya, di bawah konstitusi persis, di bawah undang-undang dasar. Undang-undang itu bisa diubah, bisa dinyatakan dicabut atau diperbaiki jika salah satu ada orang warga negara Indonesia yang menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Satu-satunya yang berwenang untuk melakukan review, judicial review atas undang-undang itu hanya Mahkamah Konstitusi. Jadi proses lelang yang diatur di pasal 29 ini tuh digugat. Ada orang yang menggugat. Ya saya lupa namanya, saya sudah sertakan juga ya di Elena, kalian bisa cek. Jadi adanya judicial review kemudian digugat. Oleh MK dikeluarkan putusan. Putusan dari MK mengatur bahwa satu proses lelang proses eksekusi itu wajib ada penetapan dari pengadilan. Nah, ini tidak ada di 29 UU JF. Jaminan fidusia itu tidak ada ketentuan terkait dengan ini. Jadi saya mau share ke kalian, bukan MK yang memutuskan, lalu kemudian memutuskan nih pasal tidak berlaku. Putusan itu berangkat karena adanya gugatan ya dari warga satu orang. WNI yang menggugat pasal, lalu kemudian ke MK adanya ini. Nah, kalau kalian cermati di pasal 29 ini, kenapa si WNI itu menggugat? Dari perspektifnya si penggugat menilai bahwa pasal 29 ini memberikan kekuasaan yang sangat tinggi absolut kepada si kreditur. Kamu wan prestasi, aku eksekusi, titik. Di situ tidak ada batasan. Oh, wan prestasinya harus 1 bulan dulu, 2 bulan dulu, 3 bulan dulu, 1 tahun dulu. Itu tidak ada pengaturan secara tegas. Jadi bisa aja kreditur, kamu wan prestasi 1 minggu, aku ambil juga nggak masalah. Oh, kreditur dari lembaga yang lain, oh menunggu dulu 3 bulan baru diambil. Oh, yang satunya 6 bulan. Kan nggak ada yang salah. Tidak ada batasan itu yang dipermasalahkan. Ya, setiap orang tahu bahwa ketika orang itu memiliki hutang, lalu kemudian ya wajib dibayarkan. Nah, tapi di sisi yang lain, kreditur juga memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan atau pelunasan dari hutangnya tersebut. Jadi pasal 29, kalau kalian cermati, itu memang lebih memberikan hak yang diakomodir, ya tentu semua dua belah pihak itu wajib untuk dilindungi ya. Gitu. Tapi kenapa kok terkesannya itu sangat-sangat mengakomodir hak yang luar biasa lah dari si kreditur. Itu. Jadi orang tersebut menggugat pasal 29 tersebut, kemudian dari MK memberikan putusan bahwa wajib adanya penetapan dari pengadilan.
tentu hal ini putusan dari MK itu mendapatkan respon dari para pengusaha lembaga jasa keuangan, dari para finance leasing tersebut. Mereka mayoritas asosiasi menyampaikan bahwa kita menolak adanya putusan tersebut. Kita akan memiliki banyak kos yang keluar, waktu, pikiran, tenaga, SDM untuk melakukan pengurusan. Untuk melakukan pengurusan sehingga dapat penetapan dari pengadilan itu. Mereka menolak. Mereka ingin tetap kembali ke ketentuan di pasal 29. Yaitu mereka ketika debitur dan prestasi udah ambil. Jadi berangkatnya dari perspektif yang demikian. Nah, untuk menghindari tindakan sewenang-wenang ya, ketika seorang memiliki kewenangan yang absolut itu kan bahaya, atau suatu lembaga. Keluarlah permen dari Kapolri, peraturan Kapolri ya, yang mengatur juga terkait dengan eksekusi fidusia. Gitu. Jadi pasal 29 ini tuh menarik. Kenapa? Karena pasal ini memancing adanya putusan MK, adanya permen Kapolri, peraturan Kapolri. Ini kalau kalian analisa ya, di masyarakat itu problem banget ini. Walaupun memang iya semua orang tahu ketika kita tidak memenuhi prestasi dengan baik membayar hutang itu keliru. Nah, tapi harus dilihat juga faktor-faktor atau indikator-indikator yang lain. Di masyarakat itu tentunya yang paham dan tahu aturan hukum kan tidak setiap orang, banyak orang awamnya. Tidak semuanya mahasiswa hukum, tidak semuanya lulusan hukum. Mereka melakukan cicilan motor misalnya 24 kali. Udah dapat 20 kali mereka telat, itu motor diambil itu boleh loh berdasarkan pasal 29 UU JF ini. Padahal tinggal 2 kali lagi. Apakah larangan kalau seperti itu? Apakah pelanggaran? Kalau kalian cermati di pasal 29 UU JF itu tidak ada pelanggaran. Ya telat dalam prestasi, ambil. Seperti itu. Ya, jadi diharapkan kalau dari pendapat saya pribadi ya, hemat saya nanti kalian bisa melakukan analisis tersendiri ya, barangkali kalau misalnya mau dibuat skripsi atau apa gitu. Ya, undang-undang jaminan fidusia itu wajib dilakukan revisi ya, terutama di UU JF ini. Loh, bukan sudah keluar nih putusan MK terkait dengan kewajiban adanya penetapan. Nah, ini masih ada perkembangan nih. Jadi belum bisa diberlakukan secara baku pasti. Ini masih ada perkembangan dan penolakan reaksi dari asosiasi. Dan tentu saja putusan MK ini tidak merubah dari Undang-Undang Jaminan Fidusia. Beda halnya ketika Undang-Undang Jaminan Fidusia ini diubah atau pasal tersebut diganti. Nah, jadi value kita kan adalah keadilan ya. Saya ingin mendevelop critical thinking dan analisis thinking kalian. Keadilan itu diwujudkan dan dimaknai seperti apa? Itu. Jadi supaya kalian supaya ketika besok kalian sudah menjadi sarjana hukum, kalian bisa memaknai keadilan ini secara lebih utuh. Memang kalian diminta dalam tataran sarjana itu kan normatif ya, yuridis. Undang-undangnya ngomong apa ya kamu jalankan undang-undang itu, udah selesai. Oh kalimatnya di sini begini, udah that's it. Nah itu namanya normatif yuridis ya. Jadi ketika kalian besok sudah menjadi sarjana hukum, implementasikan makna keadilan ini secara penuh, secara utuh, sesuai dengan
apa yang kalian miliki dari pemahaman dan ilmu yang kalian dapatkan ketika belajar hukum. Gitu. Jadi itu yang mau saya share, saya review singkat ya terkait dengan proses lelang dari atau eksekusi dari benda jaminan fidusia. Ya. Selanjutnya saya ingin kalian menyampaikan, semoga sudah ada jawabannya terkait dengan pertanyaan saya yang ini. Oke. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Saya, Bu, mau. Oke, silakan. Untuk bagaimana mekanisme di pendaftaran perjanjian fidusia itu harus didaftarkan, Bu, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI nomor M.01 garis strip UM .01.06 tahun 2000 yang memuat identitas pihak pemberi dan penerima yang meliputi nama lengkap, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan. Bisa dibilang ini identitas secara umum. Lalu ada tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia itu sendiri. Lalu ada data perjanjian pokok, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijaminkan dengan fidusia. Lalu uraian mengenai kebendaan yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu Oke, Mas Farhan, terima kasih. Saya minta orang selanjutnya lagi melanjutkan supaya kalian juga mengetahui dan membaca terkait dengan peraturan itu. Oke, silakan dilanjutkan mekanismenya orang selanjutnya. Saya, Ibu. Ya, silakan. Jadi selanjutnya itu uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu identitas benda tersebut, terus penjelasan surat bukti kepemilikan khusus untuk benda inventory, meliputi jenis, merek, kualitas benda, terus selanjutnya nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Terus yang kedua, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang ketiga, salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia. Yang keempat, surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk mendaftarkan. Terus yang kelima, bukti pembayaran biaya pendaftaran. Oke, masih ada lagi atau sudah selesai Mbak Aminatul? Sudah selesai, Bu. Oke, ya. Terima kasih Mas Farhan dan Mbak Aminatul. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa akibat hukum apabila perjanjian fidusia itu tidak didaftarkan? Silahkan, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya minta ada 5 orang. Saya izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian, tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti the right, the suit, dan hak preferen tidak melekat pada kreditur penerima fidusia. Oke, orang kedua, silahkan. Saya izin ya, Bu. Ya. Jadi akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia itu tidak memberikan tidak memberikan kepentingan atau hak dari si pemegang fidusia, di mana pemberi fidusia itu bisa saja menjaminkan objek fidusianya itu kepada kreditur lain tanpa pengetahuan kreditur yang tadi sebelumnya, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Yang ketiga, silakan. Saya, Bu, izin menjawab. Ya. Jadi akibat dari jaminan fidusia yang tidak didaftarkan itu, jawaban simpelnya perjanjian fidusia dianggap tidak pernah ada dan baik kreditur maupun debitur tidak mendapat perlindungan hukum. Adapun jawaban panjangnya dikutip dari hukum online seperti ini, Bu. Pada dasarnya sesuai ketentuan pasal 14 ayat 3 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jangan cepat-cepat. Iya. Jaminan fidusia. Iya, ya. Ya. Jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia, dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan mendapat sertifikat jaminan fidusia, maka kreditur atau penerima fidusia serta mempunyai hak eksekusi langsung parat eksekut
seperti terjadi dalam pinjam-meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum seri tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Orang terakhir kayaknya ya. Jadi menambahkan, Bu. Silakan. Oh, kalau ada 2 orang nanti yang satunya juga. Jadi setelah Mbak Samimi nanti kalau ada tadi nanti orang itu juga. Oke, silakan. Ya Bu, izin menambahkan. Jadi kalau nggak didaftarkan tuh fidusia yang tidak didaftarkan, apabila debitur dan prestasi, kreditur itu tidak bisa langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia. Harus menempuh gugatan secara perdata di pengadilan berdasarkan ketentuan KUH Perdata, Bu. Oke. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Samimi. Saya kurang lebihnya sama Bu, saya disebutin sama Mbak Nida, yaitu kreditur tidak memiliki hak yang didahulukan atau hak preference dan tidak memiliki hak eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang jaminan yang ada dalam penguasaan debitur. Dan perjanjian yang dalam jaminan fidusia hanyalah berupa akta di bawah tangan yang tidak mempunyai kekuasaan eksekutorial, Bu. Oke, kayaknya tadi Mas Saman ada raise hand. Gimana, mau ada yang disampaikan? Kurang lebih sama, Bu. Intinya hak kebendaannya sama hak preferen itu tidak ada, Bu. Jadi harus dilakukan, kalau terjadi wan prestasi itu harus dilakukan gugatan perdata terlebih dahulu. Oke, ya kalian sudah tahu ya ketentuan terkait dengan pendaftaran dan apa akibat hukumnya. Sekarang saya mau tanya nih ke kalian. Nanti setelah kuliah selesai, kalian coba ya barangkali misalnya ada anggota keluarga atau tetangga atau siapa ya yang kredit motor atau kredit mobil atau kebanyakan kalau fidusia ya yang nilainya tinggi kan kendaraan. Coba kamu tanya. Misalnya ke orang tua ya, atau ke kakak atau siapa. Dulu pada saat, atau tanyanya diawali dari gini. Mas, Mbak, ini motornya kredit, dulu caranya dapat motor kredit ini gimana? Jadi kalian tanya dulu kan ke anggota keluarga. Oh ya, ada sales, kemudian menawarkan, terus aku ya udah bayar DP, disurvei, lolos, motornya datang. Kamu menerima apa aja surat-suratnya? Oh ya, ini ada tanda terima, kemudian ada buku servis. Nah, coba ditanya ya, mereka tuh dapat apa? Dari konsumen nih. Ini kalian kan tanya, risetnya ke konsumen. Apakah konsumen tersebut, orang terdekat kalian yang memungkinkan kalian tanya itu memiliki yang pertama, perjanjian kreditnya, yang kedua, akta pendaftaran atau surat bukti pendaftaran fidusianya. Oke, kan tadi saya selalu menyampaikan terkait implementasi ya, supaya critical thinking dan analytical. Kalian tanya itu ke siapapun deh. Tidak diberikan kepada hasil riset saya ya. Tidak ada tuh diberikan kepada konsumen. Konsumen tuh bahkan nggak tahu itu pendaftaran fidusia akibat hukumnya, dampaknya apa, itu tuh nggak ada. Yang ada di benak mereka itu mereka gimana caranya proses pengajuan kreditku itu di ACC. Motor, mobil turun. Dokumen-dokumen hukum lainnya mereka udah tidak ada inisiatif dari mereka untuk meminta dan bertanya. Jadi ketika kalian sebagai mahasiswa hukum bisa memberikan edukasi juga dan penyampaian informasi tersebut kepada siapapun, teman kalian, saudara, bahwa ketika kita mengajukan kredit, kita sebagai debitur, itu bukan berarti kita berada di posisi yang rendah sehingga kita harus iya atau takut bertanya,
atau takut menanyakan sesuatu. Nah, itu yang harus dirubah. Gitu. Jadi ini bisa memberikan edukasi ke kalian. Jangan lupa untuk menanyakan dan meminta salinan dari perjanjian kredit. Itu yang paling pertama. Kemudian menanyakan nih, sudah didaftarkan atau belum? Kalau sudah, mana? Minta salinannya. Oh, nggak bisa, Bu. Yang asli semuanya tuh disimpan di kantor, arsip. Ya, yang fotokopi, nggak apa-apa. Karena salinan. Itu ketika kalian bertanya nih ke konsumen. Nah, ketika kalian itu melakukan riset ke lembaga finance tersebut, coba ditanyakan juga bagaimana mekanisme proses kalau ada konsumen berhutang. Dari awal sampai adanya penyerahan, itu prosesnya kayak gimana? Kalian bisa melakukan perbandingan jawaban dari sisi konsumen dan dari sisi pelaku usahanya, maksud saya ya, pelaku usahanya dari lembaga finance jasa keuangan tersebut. Padahal di sini kalian tuh mengetahui, udah tahu Bu, mekanismenya pendaftarannya gini Bu, berdasarkan Permenkumham. Akibat hukumnya kalau pendaftar fidusia itu tidak gini. Bayangkan ketika masyarakat yang tadi saya sudah sampaikan ya, ada di pasal 29 itu kan memberikan kekuatan yang sangat kuat ya kepada kreditur untuk melakukan eksekusi apabila debitur dan prestasi. Nyicil 24, oh di 20 atau di 19 lah, dia terlambat sampai ke 20. Oh udah diambil, padahal tinggal 2, tinggal 3 misalnya gitu. Keputusan dari pihak kreditur untuk mengambil benda itu. Keliru nggak menurut undang-undang? Nah, tidak. Karena memang kalau terlambat, yaitu tergolong wan prestasi. Oke, nah padahal ternyata misalnya konsumen itu tidak menerima perjanjian kredit. Dia tidak mendapatkan salinan. Kreditur tidak memberikan salinan perjanjian kreditnya. Kreditur tidak memberikan nomor pendaftaran jaminan fidusianya atau tanda bukti bahwa fidusianya itu telah didaftarkan. Kan artinya tindakan mengambil itu kan batal demi hukum kan. Tapi tidak ada atau kurang tahunya masyarakat terkait dengan ketentuan itu. Bahkan para mahasiswa saya pun itu ketika misalnya saya minta bertanya atau tahu ya, Bu takut Bu nanti ada konflik, nanti begini begitu, biasanya dari pihak lesnya nanti membawa preman, debt collector dan sebagainya. Jadi itu implementasi realnya di masyarakat dan itu PR kita bersama termasuk kalian bersama juga untuk membenahi itu. Jadi ketika saya minta mahasiswa untuk melakukan kunjungan atau observasi atau wawancara, apapun itu sebutannya, at least sudah memberikan ke lembaga-lembaga tersebut bahwa ini nih ada mahasiswa hukum juga yang kemudian tahu aturannya. Jadi harapan saya itu dari skala yang paling khusus ya, kalian mengetahui dan bisa belajar secara komprehensif. Harapan yang lebih luasnya lagi, proses dan mekanisme dari jaminan fidusia itu yang banyak sekali menimbulkan konflik di masyarakat itu berangsur-angsur ke arah yang lebih baik. Jadi tidak ada lagi tuh orang menghadang di jalan, mengambil motornya, mengambil mobilnya, kemudian dibenarkan. Walaupun orang tersebut melakukan wan prestasi, ingat standingnya adalah dasarnya tuh mana, dasar hukumnya. Oke, jadi itu yang terjadi realnya. Jadi kalian harus bisa melihat secara teori ketentuannya seperti ini.
Tapi kenapa kok implementasinya bisa seperti itu gitu loh. Padahal harusnya kan batal. Kalau perjanjian batal kan nggak ada eksekusi. Gitu. Jadi itu yang kita harus menjadi tantangan kita bersama supaya ke depan lebih baik. Bahwa sebenarnya pelaksanaan eksekusi apabila atau pengambilan paksa atau bahkan di jalan atau wah mempermalukan, datang ke rumah kemudian dengan perilaku yang tidak baik, ya itu tidak dibenarkan. Jadi kalian bisa berangkat dari mana, minta. Ada inisiatif ya dari konsumen juga. Minta perjanjiannya dan tanya, udah didaftarkan belum perjanjiannya? Udah didaftarkan belum jaminan fidusianya? Itu masalah kompleks yang terjadi di masyarakat. Walaupun ketika saya melakukan riset ya, kenapa lembaga finance itu sangat keras kepada konsumen ketika konsumen melakukan one prestasi. Walaupun tidak semuanya ya, hanya ada beberapa oknum lah katakanlah. Ya karena memang itu berangkat dari perilaku konsumen. Jadi ada dua perspektif, ya sudut pandang pelaku usaha dan sudut pandang konsumen. Yaitu yang minta konsumen sendiri kok. Wah bahkan motornya ini udah dijual putus, dilarikan, digadekan, diumpetin. Ya, berangkat dari perilaku itu, sehingga kami kalau tidak keras ya tidak bisa mendapatkan hak kami. Kami kan hanya meminta hak, gitu. Standingnya mereka tuh seperti itu. Itu yang mau saya share kepada kalian terkait dengan implementasi dan kenyataannya ya, dasen dan dasolen, apa yang seharusnya dan apa yang terjadi itu di masyarakat, khususnya terkait dengan proses eksekusi dari benda jaminan fidusia. Oke, sampai di sini ada yang mau share atau mau ditanyakan? Ya, Mbak Samimi, silahkan. Terima kasih ya Bu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan Ibu bilang kita boleh tanya ke konsumen gitu, apakah dia punya perjanjian kredit atau salinannya sama yang akte pendaftaran fidusianya ya Bu. Nah, itu berarti sebagai konsumen kita boleh ya Bu, maksudnya harus tahu gitu ya Bu terkait hal itu. Iya, harus minta itu dokumennya. Kalau saya minta perjanjian kreditnya dan diberikan. Jadi kalau kalian misalnya kakak, saudara, orang tua atau siapapun kredit kok tidak punya perjanjiannya, ya coba aja diminta dan harusnya diberikan. Gitu. Jadi kalau belum minta aja. Kalau belum tanya, sudah didaftarkan belum fidusianya, ya tanya aja. Kayak gitu. Itu hak dari konsumen. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Artinya ketika itu tidak diberikan itu melanggar hak konsumen ya Bu? Iya. Oh, harus diberikan itu. Dan seandainya gini Bu, misalkan dari perusahaan tersebut tidak mau memberikan dan setelah diusut ternyata tidak ada janji kerjasama itu atau janji jaminan itu, artinya uang yang diberikan kepada penerima jaminan itu tidak sah ya Bu? Nah itulah tantangannya. Jadi dia berdasarkan apa? Nah kalau kalian bekerja ya nanti atau kalian misalnya tahu ada kenalan orang-orang di finance itu ketika menjalankan proseduralnya itu juga luar biasa loh di bank dan sebagainya, pegadaian gitu. Kalau kalian up to date, kemarin juga ada kepala pegadaian itu yang juga ditangkap. Kalau soal berita pegawai bank ditangkap kan udah sering ya. Itu jadi kepala pegadaian juga ada yang ditangkap. Kalau terus kemudian debt collector, lembaga finance gitu. Jadi meminta salinan perjanjian kredit itu hak dari konsumen. Bahkan kreditur bersalah ketika konsumen tidak mendapatkan salinan kreditnya.
atau perjanjian hutangnya itu tidak hanya berlaku pada fidusia saja, tetapi ini kita mau bahas HT, hak tanggungan, itu juga. Apalagi HT itu nanti ada APHT. Gitu. Jadi ketika misalnya nanti kalian pulang ke rumah, di rumah, terus kemudian tanya, ini motor kredit, perjanjian kreditnya mana? Nggak ada, nggak dapat. Ini mobil perjanjian kreditnya mana? Tidak ada, tidak dapat. Segera minta. Segera hubungi salesnya atau lembaga finance-nya dan minta. Lihat respon mereka itu apa. Jadi minta, itu pedoman. Lalu kemudian bertanya, sudah didaftarkan atau belum nih fidusianya. Nanti kalian akan lihat kok gimana jawabannya dari si pelaku usaha di lembaga finance tersebut. Oke, ya silahkan. Misalnya udah minta tapi tetap nggak dikasih gimana, Bu? Ya itu dilihat dulu dari jawabannya tuh apa. Loh kok bisa sih kok nggak dikasih, itu kan hak kita gitu. Ya harusnya tidak ada perlawanan atau tidak memberikan ya gitu. Itu adalah hak dari konsumen mendapatkan salinan dari perjanjian kreditnya. Itu yang menarik yang terjadi di masyarakat tuh. Berdasarkan ya riset-riset ringan saya gitu. Jadi intinya hutang itu yang melibatkan lembaga jaminan, kalian sudah ketahui kenalan gadai, lalu kemudian ini lembaga fidusia. Itu pasti ada perjanjiannya. Kalau kalian ke pegadaian misalnya yang sudah gitu. Ketika kita menggadaikan sesuatu, kita ada kayak apa ya, resip struk gitu loh. Tapi itu tuh ya perjanjiannya. Gitu. Nah, kita bawa pulang. Demikian halnya ketika kita juga kredit motor atau kredit mobil. Kalau kadang konsumen nggak minta, ya nggak dikasih. Gitu. Jadi harus minta ke depan, pokoknya untuk bekal pengetahuan kalian dan sampaikanlah seluas-luasnya ya kepada masyarakat supaya meminta perjanjian kreditnya. Itu yang penting. Dan bertanya, sudah didaftarin belum jaminan fidusianya? Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu atau sharing atau bertanya? Silahkan. Oke, kalau tidak saya akan lanjutkan ke lembaga jaminan berikutnya yaitu hak tanggungan. Ya, silahkan kalian sambil melihat undang-undang hak tanggungan serta slide-slide yang saya bagikan. Oke, sekarang silahkan buka yang menjadi objek yang dapat dibebankan HT. Itu yang pertama adalah benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak itu apa? Pasti kalian sudah tahu, tanah. Nah, ketika orang membeli tanah, itu kalian harus cek dulu strata kepemilikannya, strata title kepemilikannya itu apa. Nah, coba kalian udah tahu belum kalau kita beli tanah, status tanah itu ada macam-macam. Apa aja sih yang kalian ketahui? Hak milik. Tanah hak milik, Bu. Usaha, hak guna usaha. Hak guna bangunan. Ada lagi? Letter C, Bu. Oke, ada lagi letter D.
Kemudian ketika kalian tinggal di rusun dan atau apartemen. Atas satuan rumah susun. Ya. Kalau apartemen? Sama, Bu. Oke, itu tadi ya. Saya singkat ya. Kalau apartemen itu tergantung apartemennya. Jadi apartemen itu ada yang memberikan HGB juga. Tapi ada juga yang memberikan ya seperti rusun ya. Ada bahkan apartemen itu yang berani memberikan HM juga. Ada. Ya nanti ya tergantung ya, dilihat dulu. Silakan dicek dasar objek dari hak tanggungan itu di Undang-Undang HT pasal berapa? Siapa yang mau sharing? Dibuka undang-undangnya. Pasal berapa? Pasal 4 ayat 1 tuh. Ya, silakan dibaca. Pasal 4 ayat 1, hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Ayat 2. Ayat 2, selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan, dapat juga dibebani hak tanggungan. Ayat 3, ayat 3, pembebanan hak tanggungan pada hak pakai atas tanah hak milik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ayat 4, hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hak hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. Ayat 5, apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik. Oke, semuanya sambil mencermati kembali pasal 4 ya. Dari ketentuan yang diatur pada pasal 4, ini tuh nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Oke, jadi ketika tinggal di sini dan mendapatkan strata title-nya ini, itu tidak bisa dibebankan HT. Punya tanah, tapi masih statusnya ini tidak bisa dibebankan HT. Oke, jadi itu jelas dulu mana yang bisa dan mana yang tidak bisa dibebankan HT. Oke ya. Tanah negara dengan hak pakai dengan ketentuan tadi. Jadi tanah negara itu bisa diutangke juga ya ternyata ya. Oke, saya lanjut nih. Sebenarnya hal yang paling menarik perhatian saya ketika saya membahas terkait dengan jaminan atau hutang itu adalah pada proses eksekusinya. Karena ini yang sering terjadi konflik di masyarakat. Di mana wujud keadilan itu diwujudkan. Nah, keadilan yang seperti apa? Gitu. Kalau tadi pada Undang-Undang Fidusia pasal 29 dengan tegas mengatur ada pengaturan terkait dengan lelang ketika debitur wan prestasi. Pada Undang-Undang HT itu lebih luar biasa lagi.
Sekarang silahkan dibuka ya, kalau saya tidak keliru pasal 36, tapi mungkin saya juga lupa. Dasar hukum kreditur dapat melakukan eksekusi HT. Silahkan di-scroll, dibuka dulu undang-undang HT-nya. Benar pasal 36 atau yang lain? Kalau sudah ketemu, silakan dibaca. Saya ke sini dulu supaya biar nyambung sekalian ya. Pasal 20, Bu. Oke, silakan dibaca coba pasal 20. Pasal 20 mengenai eksekusi hak tanggungan. Ayat 1, apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan A. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Yang B. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2. Objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya. Ayat 2, atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Ayat 3, pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Ayat 4, setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 batal demi hukum. Ayat 5, sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan hak tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan. Sudah, Bu. Oke. Coba dibaca lagi ya, dicoba sambil dicari ya pasal 20 atau 19 atau berapa gitu. Yang saya maksud bukan yang itu. Atau coba share screen, saya simpan dulu deh. Sudah saya share belum ya di Elena Undang-Undang HT? Kayaknya sudah ya. Oke, coba sebentar. Bab 5 pasal 20, Bu. Coba dibaca dulu. Iya, tadi Mbak Ratu udah baca itu pasal 20. Yang saya maksud bukan itu dulu.
Oke, ternyata udah sampai ternyata ya sampai pasal 31 ya. Yang ada kreditur berhak. Coba dibaca pasal terus ada kreditur berhak. Ada kata itu. Kreditur berhak. Itu dasar hukum yang pertama, kreditur berhak. Kayaknya saya baca, tapi mungkin ya saya lupa, tapi kayaknya ada deh. Ada kata kreditur berhak atau pemegang HT berhak. Kreditur berhak mengambil pelunasan. Itu di aturan ketentuan umum, Bu. Oke. Di pasal berapa? 6. 20 ketentuan umum, Bu. 6 atau 20 ketentuan umum. Kreditur 6. Nah, ini nih. Benar-benar pasal 6. Ini yang saya maksud. Coba kalian cermati ya di sini ya. Makanya ya memang ya ketika saya tuh kadang tuh sedih ketika di hati tuh nggak enak kalau ada berita ya tentang ada penarikan jaminan fidusia atau misalnya eksekusi rumah dan sebagainya gitulah. Nah itu apa yang terjadi gitu. Tapi kok kalau sudah seperti itu tuh pasti seluruh dokumen hukum, langkah hukum tuh sudah dilakukan. Nah itu saja sih yang ada menyedihkan yang terjadi di masyarakat. Makanya ketika kalian bisa memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat awam ya di-share ilmunya, jangan pelit-pelit. Oke, ini ya pasal 6. Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Nah, ini yang saya tuh kadang kok kayak gini gitu ya. Jadi HM, kemudian HGB dan HGU itu kan dapat dibebankan HT. Bu, kalau utangnya sertifikat rumahnya dibawa, kan nggak bisa dibawa. Jadi surat ini, ya surat ini alurnya tuh begini. Surat ini, katakanlah ini HM ya. HM-nya itu harus dibebankan HT. Nah, pembebanan HT ini, HT di sini hak tanggungan ya. Pembebanan HT ini berdasarkan APHT. Jadi ada akta lagi. Akta pembebanan hak tanggungan. APHT ini dikeluarkan oleh notaris. Nah, baru kemudian dicatatkan di sertifikatnya bahwa sertifikat nomor sekian tuh dibebankan HT oleh yang memohon siapa? Bank kah, koperasi kah, BPR kah? Oleh bank gini-gini itu tercatat ini di sertifikatnya. Jadi sertifikat SHM-nya itu ada catatan. Nah, catatan ini berdasarkan APHT. Jadi ada 2 buku. Si SHM-nya dan APHT-nya ini. Gitu. APHT ini dikeluarkan oleh notaris. Nah, yang mencatat di SHM ini kewenangannya adalah pada BPN. Jadi harus didaftarkan ke BPN supaya tercatat.
Kalau fidusia tadi kan pendaftarannya ke Kemenkumham. Nah, ini mencatatkannya, mendaftarnya kemana? Ke BPN. Jadi pihak kreditur, baik itu bank, BPR, atau koperasi, itu setelah mendapatkan APHT dari notaris, kemudian mencatatkan, membebankan HT pada SHM-nya itu ke BPN. Jadi yang mencatatkan di sini adalah BPN. Nah, setelah proses ini selesai, SHM-nya tercatat bahwa dibebankan HT nomor sekian pada bank X, itu artinya sudah tercatat. Ada APHT-nya itu sudah tercatat. Dari semenjak tercatat ini, kreditur memiliki kewenangan untuk menjual. Tegas tuh di pasal 6 tuh. Nah, ini yang horor ya. Ini yang horor. Wah, kreditur kok kejam sekali ini. Padahal sebenarnya dia bertindak berdasarkan aturan yang ada di undang-undang. Makanya tindakan yang diberikan kreditur itu bisa saja berbeda-beda. Oh, kalau BPR kok gini, oh kalau bank kok gini terlihatnya, oh kalau koperasi. Karena ya memang tidak ada batasan seperti yang saya sampaikan pada eksekusi fidusia. Kamu sudah bayar 20 kurang 4, telat sebulan 2 bulan, kalau si lembaga itu mau ambil ya bisa aja. Kamu sudah one prestasi. Katanya di situ batasannya itu hanya one prestasi, cedera janji. Padahal kalian sudah ketahui, one prestasi itu ada 3. Tidak sama sekali, terlambat, memenuhi tapi keliru. Jadi nggak ada tuh di undang-undang HT, wah kreditur boleh jual kalau minimal one prestasinya itu tidak sama sekali. Atau keliru kurang 3 angsuran, 4 angsuran baru boleh. Nah, itu enggak ada. Jadi yang pertama terkait di batasan waktunya. Selanjutnya yang pengen juga saya minta saya sharing ke kalian untuk kalian cermati ya dan analisa ke depan. Jadi kalian memiliki pemahaman terkait itu. Itu terkait dengan proses jualnya. Dikatakan di Undang-Undang HT bahwa itu melalui pelelangan umum. Bu, pelelangan umum itu yang gimana? Pas seperti melelang ikan, ada tempat, terus kemudian orang oke menawar gini. Nah, pada hak tanggungan itu ada lembaga. Jadi lembaga lelang. Lembaga lelang. Nah, lembaga lelang di Indonesia itu ada 2. Lembaga lelang negara dan swasta. Gitu ya. Nah, ini nanti kalau dicari tahu aja swasta itu melelang apa. Kalau kita berbicara SHM yang sudah dibebankan HT dan dilelang berdasarkan pelelangan umum itu ke KPKNL. Dicatat saja, terus nanti baru di googling ya. Lembaga lelang negara lah ini. Jadi prosesnya si kreditur itu mendaftarkan ke KPKNL. Ini yang dari negara, lembaga negara. Semua lelang itu melalui KPKNL ini. Mendaftarkan ke KPKNL. Nah, ini teknisnya sesuai dengan aturan di pasal 20 tadi. Dan kalau teknis lelang yang dilakukan oleh KPKNL itu berdasarkan Kemenkyu, peraturan Kemenkyu, ya, saya lupa ya nomornya ya. Kalau semoga sudah saya share di Elena. Tapi kalau belum ya nanti kapan-kapan saya share. Jadi ada teknis ada petunjuk teknisnya, juknisnya itu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.
Keputusan Menteri Keuangan. Ini UU HT. Nah, di sini ada jangka waktu yang tadi Mbak Ratu sudah share ke kita. Itu 1 bulan. Tentu waktu ini itu singkat. Bagi siapa? Bagi debitur. Nah, jangka waktu ini nih yang menurut saya terlalu singkat bagi debitur. Ya tetap saya condong kepada debitur ya, tapi lihat-lihat dulu gitu ya, lihat dulu kondisi dari hutangnya. Eksekusi itu baik fidusia maupun hak tanggungan, saya pengen sampaikan ke kalian dan misalnya kalian someday menjadi bagian dari lembaga-lembaga ini, itu seperti ultimum remedium. Ya, ini asas di dalam pidana, di mana sanksi pidana itu sebagai obat terakhir. Jadi lelang atas benda jaminan itu sebagai obat yang paling terakhir ketika tidak bisa dilakukan, udah nggak bisa lagi. Itu harus benar-benar diimplementasikan oleh lembaga keuangan, lembaga jaminan, baik bank maupun non-bank. Jadi kenapa sangat mudah sekali bagi lembaga yang memegang HT untuk melakukan penjualan, karena di pasal 6 dan pasal 20 itu bilangnya gitu. Sangat tegas dan sangat simpel sekali. Udah, itu memberikan kewenangan absolut dan eksekusi titel eksekutorial. Jadi di dalam APHT itu ada irah-irah demi ketuhanan berdasarkan keadilan tadi ya. Irah-irah itu mengandung kekuatan titel eksekutorial. Irah-irah itu ditemukan pada penetapan dan putusan pengadilan. Selain itu pada APHT. Jadi APHT punya APHT itu sudah memiliki kekuatan titel eksekutorial. Kalau kreditur sudah memiliki APHT, dia bisa melakukan eksekusi dengan cara menjual benda jaminannya, yaitu HM, HGB, atau HGU-nya. Ditunggu selama 1 bulan saja. Tidak ada pelunasan, penyelesaian, out. Bye-bye rumahnya. Nah, ini yang sangat menyeramkan ya. Jadi kalau kalian itu ada riset ke sini, kalian riset juga nih ke KPKNL. Bagaimana sih proses lelang? Ya, bagaimana proses lelang terhadap HT? Gini. Bagaimana proses lelang terhadap jaminan yang dibebankan HT di KPKNL. Nah, ini kan di KPKNL-nya. Nah, sebelumnya kalau ke bank itu juga tanya, bagaimana sih proses eksekusi lelang? Bagaimana prosesnya? Apa yang menjadi pertimbangannya? Oh, baru diproses lelang setelah 1 tahun enggak, 2 tahun enggak. Oh, pertimbangannya karena dia 1 tahun pertama tidak bayar sama sekali. Apa pertimbangannya? Itu. Jadi saya tidak bahas di slide, oh hapusnya HT karena pelunasan hak tanggungan adalah ini objek ini.
Ini nih yang penting, yang harus kalian tahu, yang harus kalian bisa analisis, critical thinking. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan atau di-sharing atau ditanya atau didiskusikan terkait dengan hak tanggungan? Oke, jika tidak ada materi hak tanggungan itu masih berdasarkan Undang-Undang HT ini. Pasal 1 sampai pasal 31. Enggak banyak ya pasalnya. Jadi saya berharap kalian membaca nih. Yang pertama Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang HT. Itu penting itu. Bisa pengetahuan kalian terhadap kedua undang-undang itu bisa menolong orang. Keluarga atau siapapun yang membutuhkan. Jadi dibaca ya kedua undang-undang tersebut, jaminan fidusia dan undang-undang HT ini. Nah, yang paling serem emang proses lelang itu tadi, eksekusi. Jadi di HT ini tidak perlu ada penetapan atau putusan pengadilan karena pada APHT-nya sudah mengandung titel eksekutorialnya. Karena ada irah-irah tersebut, kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang ira-ira tersebut, kata tersebut itu udah kata sakti. Tidak setiap dokumen tuh ada. Kalau ada itu, wah, horor. Oke, dan APHT itu diberikan tentuan kewenangan untuk ada irah-irahnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, wow ya, jadi nggak perlu ke pengadilan, itu tinggal minta notaris membawa SHM-nya, ini dibebankan HT ya, debitur tanda tangan udah jadi, telat bukan prestasi jual. Oke, jadi teman-teman semua dibaca ya, karena ini bekal banget tuh, jaminan fidusia dan undang-undang HT. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan sekali lagi terkait dengan kuliah, materi, teknis, ataupun yang lainnya? Silahkan kalau ada. Oke, jika... Bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Terkait itu, Bu, diskusi tentang putusan itu memuat materi yang udah disampaikan ya, Bu? Misalnya nggak ada tentang fidusia atau tanggungan ya, Bu? Oke, sebentar saya cek dulu. Ya, ini ya. Oke, jadi diskusi misalnya di ini ya hukum jaminan 7. Yaitu tentang fidusia, kan saya beri 2 minggu ya itu ya. Jadi ini juga ada. Nah, kalau HT ya tentang materi HT diskusinya. Ke-10 maksud saya diskusi. Diskusi ke-10. Iya, diskusi ke-10 itu oke, ini ada permen terbaru ya. Ini saya share juga. Nanti dibaca ya. Dibaca ini ya 9 ya. Oh, oke, ini 10. Oh ya. Jadi silahkan kalian membentuk kelompok ya, 3 orang saja. Ini kok sudah diskusinya ditutup 29 ya. 3 orang saja, kemudian di sini kalian menganalisa putusan pengadilan terkait dengan lembaga jaminan. Jadi bisa gadai. Intinya putusan pengadilan terkait lembaga jaminan bisa eksekusi HT, bisa jaminan fidusia, resi gudang, seluruhnya. Ini saya hanya bisa itu contoh. Gitu. Jadi kalian diskusikan terkait dengan putusan itu. Kalian bedah dan kalian baca putusannya para pihaknya siapa, bagaimana duduk perkaranya, apa putusan hakimnya. Itu. Ya, jadi diketik aja, di-share, kalau bisa disematkan foto Zoom-nya bisa disematkan di kolom reply-nya. Begitu.
Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Saya izin bertanya terkait yang tadi Bu di diskusi 10 itu apakah harus putusan hakim perdata atau boleh pidana Bu? Kalau gugatan jaminan, lembaga jaminan itu biasanya terkait dengan perdata ya. Gitu. Karena kan gugatan. Jadi pidana nggak boleh Bu? Ya di kamar perdata. Itu. Kalau pidana berarti ada penipuan yang dilakukan, ada penggelapan yang bank-bank gitu ya maksudnya. Pengalihan jaminan fidusia Bu. Jadi objeknya itu dialihkan. Oh iya iya. Oke, berarti itu kriminal ya. Oke, boleh. Boleh. Ya, itu tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknumnya, ya. Boleh di kamar pidana, boleh di kamar perdata. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, saya foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari, yang kita bagikan dapat bermanfaat. Selamat melanjutkan menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selamat menyambut Hari Raya Lebaran bagi yang merayakan. Kita ketemu tanggal 10 Mei secara daring insya Allah dan tanggal 17 Mei secara luring di kelas. Semoga tidak ada kendala dan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kalian semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.